sahabat Bawaslu, kembali lagi di podcast Bawaslu Kota Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvino Rifat Maulana. Di sini saya akan memandu jalannya podcast pada kali ini. Di samping saya sudah hadir pula narasumber kami, Bapak Muhammad Muslimin, selaku anggota Bawaslu Kota Yogyakarta, Koordif Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Selamat sore, Pak. Sore, Mas Vino. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Mas Vino sehat. Bagaimana nih, Pak, menanggapi pemilu yang sebentar lagi sudah sangat dekat di tahun 2024 ini? Ya, selaku anggota Bawaslu Kota Yogyakarta, kami berharap pemilu 2024 itu berjalan dengan meriah, tapi tetap dalam situasi yang kondusif, sehingga yang disebut dengan pesta demokrasi, pesta rakyat itu betul-betul terwujud dalam pemilu 2024 ini. Mungkin seperti yang teman-teman juga tahu, di dalam proses pemilu itu ada kemungkinan terjadinya sengketa. Mungkin dari Bawaslu sendiri bagaimana peran untuk mengatasi sengketa pemilu yang muncul dalam proses pemilu tersebut? Ya, dalam penyelenggaraan pemilu di setiap tahapan itu potensi sengketa mesti ada. Dan untuk mengantisipasi terjadinya sengketa proses pemilu, Bawaslu itu sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan semaksimal mungkin untuk tidak terjadi sengketa. Tetapi manakala terjadi sengketa, Bawaslu Kota Yogyakarta itu sudah siap dengan seluruh jajarannya untuk melakukan penanganan penyelesaian sengketa proses pemilu. Berarti sebelum terjadinya sengketa tersebut juga sudah ada upaya-upaya untuk menghindari terjadinya sengketa tersebut. Betul, Mas. Selama ini kita lakukan sosialisasi kepada seluruh komponen masyarakat dan termasuk kepada peserta pemilu agar bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Kota Yogyakarta, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Lalu mungkin untuk langkah konkret yang diambil oleh Bawaslu untuk memastikan penyelesaian sengketa pemilu ini adil dan transparan itu seperti apa, Pak? Ya, tidak menutup kemungkinan dalam proses penyelenggaraan pemilu ini itu akan terjadi sengketa. Nah, sengketa itu ada sengketa antar peserta pemilu, ada sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Untuk sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu itu bisa terjadi karena ada keputusan dari KPU. Dan untuk proses untuk sengketa antar peserta pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dikarenakan ada tindakan yang merugikan peserta pemilu yang lainnya. Lalu ketika adanya sengketa, untuk proses penanganannya yang dilakukan oleh Bawaslu itu seperti apa, Pak? Baik, Mas. Untuk proses penanganan penyelesaian sengketa proses pemilu itu Bawaslu Kota Yogyakarta sudah mempunyai ketentuan yang mengaturnya, yakni ada di Peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2022. Untuk penyelesaian sengketa proses pemilu itu ada dua cara atau dua tahap. Yang pertama itu adalah dengan mediasi, yang kedua adalah dengan adjudikasi. Lama penyelesaian sengketa proses di Bawaslu itu
ditetapkan waktunya selama 12 hari sejak permohonan itu diregister. Setelah permohonan itu diregister, selama 2 hari itu Bawaslu melakukan yang namanya mediasi. Apabila dalam waktu 2 hari mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu tidak menemukan kesepakatan atau tidak menghasilkan kesepakatan, maka akan berlanjut pada adjudikasi. Adjudikasi ini harus sudah diselesaikan oleh Bawaslu dalam waktu 10 hari, sehingga permohonan penyelesaian sengketa oleh pemohon itu harus sudah diselesaikan oleh Bawaslu sejak diregister itu waktunya 12 hari. Untuk pelaksanaan proses mediasi itu seperti apa Pak, dan untuk tempatnya bisa dilaksanakan di mana saja? Iya Mas, untuk pelaksanaan mediasi itu Bawaslu mengundang para pihak, yakni pemohon dan termohon, dalam satu waktu di tempat yang sama, yakni di kantor Bawaslu. Di sana masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang bagi pemohon adalah maksud dari permohonannya, kemudian termohon memberikan tanggapannya. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, yakni 2 hari, mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu tidak menemukan kesepakatan, maka proses akan dilanjutkan dengan adjudikasi. Kalau proses adjudikasi sendiri itu seperti apa Pak? Ya, untuk adjudikasi itu prosesnya Bawaslu membentuk yang namanya majelis adjudikasi yang terdiri dari ketua dan atau anggota Bawaslu dan juga panitia adjudikasi yang terdiri dari sekretariat dan staf. Nanti masing-masing pihak akan dipanggil dalam persidangan yang kurun waktunya itu ditetapkan selama 10 hari. Masing-masing pihak untuk menyampaikan permohonannya, kemudian memberikan jawaban, dan berikutnya sampai pada putusan dari majelis adjudikasi. Dalam penyelesaian sengketa ini Bapak, apakah masyarakat bisa berperan dalam membantu menyelesaikan sengketa tersebut? Ya. Peran masyarakat dalam penyelesaian sengketa proses pemilu itu ada. Yang pertama adalah dalam sengketa antar peserta pemilu, itu peran masyarakat bisa masuk dalam pihak yang turut memusyawarahkan penyelesaian sengketa proses. Sementara dalam penyelesaian sengketa proses pemilu antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, peran masyarakat di sana bisa masuk menjadi saksi. Sehingga baik di sengketa antar peserta pemilu dan sengketa antar peserta pemilu dan penyelenggara pemilu, peran masyarakat itu ada. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan juga sudah berkenan menjelaskan mengenai proses penyelesaian sengketa proses pemilu kepada teman-teman yang di rumah. Mungkin kita cukupkan untuk kesempatan kali ini. Nanti berjumpa lagi di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.